Jadi yang dilihat Ahmad ini cuma badan dan juga kepala. Dan posisi badan beliau itu melayang, sedangkan tangan dan kakinya ini nggak ada. Terus ternyata pas mereka deket pagar jembatan, kakak beradik ini langsung naik pagar jembatan dan langsung lompat ke jembatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ahmad yang asalnya dari Malang, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita di episode kali ini teman-teman, cerita kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Ahmad Jainuri. Jadi Mas Ahmad ini asalnya dari Malang, Jawa Timur. Dan di kesempatan kali ini Mas Ahmad ingin berbagi cerita tentang pengalamannya ketika waktu itu Mas Ahmad masih menjadi sales produk rokok kretek di daerah Blitar. Nah, kisah ini terjadi di sekitaran tahun 2021. Dan sekedar informasi untuk teman-teman semua bahwa sekarang ini usia Mas Ahmad 43 tahun dan beliau sudah berkeluarga dan mempunyai seorang putri. Jadi Ahmad masih ingat masa-masa itu, di mana waktu itu dia dan istrinya ini baru menikah. Usia Ahmad sendiri waktu menikah itu sekitar 25 tahun. Nah, cobaan di awal-awal menikah itu ketika Ahmad belum punya pekerjaan. Jadi istri Ahmad waktu itu malah sudah bekerja di pabrik rokok kretek. Dia sempat bingung ketika pertama kali tahu bahwa istrinya ini hamil. Sedangkan Ahmad sendiri ini belum punya pekerjaan waktu itu. Dia sempat berpikir, ini gimana kata orang-orang, kata mertua dan lain sebagainya. Dia sempat bingung. Istrinya juga waktu itu kerja dalam posisi hamil, sedangkan Ahmad lebih sering ada di rumah, seorang pengangguran. Nah, waktu itu Ahmad ini sempat menganggur cukup lama, sampai kemudian anak pertamanya ini lahir, seorang putri, dan setelah anak pertamanya itu lahir, mulailah ada perubahan di kehidupan rumah tangga Ahmad ini. Kira-kira 2 bulan setelah itu, Ahmad diterima kerja. Jadi pada saat itu ada seorang pengusaha, dia ini baru merintis merek rokok baru di daerah Malang, dan sang pengusaha ini lagi butuh banyak orang untuk bantu di bagian produksi dan juga di penjualan. Nah, waktu itu Ahmad diterima sebagai seorang sales di sana. Ahmad sendiri percaya bahwa anak itu akan membawa rezekinya sendiri, dan ini terbukti dengan diterimanya dia di pabrik rokok tersebut. Jadi Ahmad ini ikut pengusaha rokok itu, dia mulai merintis dari awal, benar-benar dari awal. Usahanya juga waktu itu masih kecil-kecilan. Dari mulai perajangan tembakau, terus dilanjutkan penyaduran beberapa jenis tembakau, sampai jadi produk rokok. Itu benar-benar dimulai dari usaha-usaha kecil. Dan sudah sekitar 1 tahunan usaha rokok ini berdiri dan akhirnya semakin berkembang. Dari yang awalnya cuma usaha rumahan, sekitar 2 tahun setelah itu barulah usaha rokok ini
mendapatkan izin produksi resmi. Nah, di awal-awal mempromosikan produk rokok ini, perusahaan itu memilih Kota Blitar yang jadi pasarnya. Nah, jujur waktu itu Ahmad ini sempat kebingungan ketika harus memasarkan produk rokok ini di daerah Blitar, karena dia sendiri juga nggak terlalu paham daerah Blitar. Dia nggak pernah tahu jalan tembusan itu kemana, lewat mana, apalagi dia harus masuk kampung, masuk desa, dan juga mendatangi toko, mulai toko-toko besar sampai warung-warung kecil. Nah, untungnya di awal-awal dia singgah di Blitar itu, dia sempat didampingi oleh warga lokal asli Blitar sana. Dan selama 2 bulan itu, dia terus didampingi penuh oleh salah satu pendampingnya ini, yang orang asli Blitar itu. Jadi, dia mulai tahu jalan-jalan tembusan lewat mana, kalau mau menuju ke toko-toko kecil itu lewat mana. Dan setelah 2 bulan itu, warga ini pun lepas, dia nggak lagi mendampingi Ahmad. Jadi Ahmad benar-benar sendirian, dia bawa motor memasarkan produk rokoknya itu. Nah, di bulan ketiga Ahmad mulai jalan sendiri. Dia mulai bawa motor masuk kampung, keluar kampung, dari kampung yang rame sampai kampung yang sepi. Dia bawa motor untuk memasarkan produk rokok kreteknya itu. Dan pada suatu hari Ahmad ingat betul, waktu itu musim hujan, kira-kira bulan November. Siang malam ini hujan terus. Dan Ahmad ingat semalam itu jas hujannya ini baru saja kepake, dan dia angin-anginkan jas hujannya itu di mes. Nah, jadi keesokan harinya dia lupa benar-benar nggak bawa jas hujan. Dan hari itu dia berangkat, dia nggak memikirkan bahwa hari itu akan hujan. Nah, ternyata siangnya hujan itu deras banget. Dan posisi Ahmad waktu itu ada jauh sekali di luar kota Blitar. Intinya di pinggiran Blitar lah, di sebuah pedesaan. Desanya ini sepi banget. Sedangkan mes Ahmad itu ada di daerah kota Blitar. Jaraknya kira-kira kurang lebih sekitar 20 kilometeran lah. Jadi kalau ditempuh dengan perjalanan itu sekitar hampir 2 jaman. Jadi waktu itu sekitar jam 4:30 sore. Hujan ini masih turun dengan deras, belum juga reda. Jadi Ahmad sempat berpikir, ini kalau diterabas, menerobos hujan itu nggak mungkin, karena dia bawa rokok dan pasti semua akan basah kuyup. Nah, selain nantinya dia berpikir seperti itu, produk rokoknya akan basah, untuk menembus hujan yang deras ini tentu sulit, karena di situ jarak pandangnya sangat terbatas sekali. Pokoknya nggak mungkin lah waktu itu untuk tetap jalan. Jadi Ahmad waktu itu memutuskan untuk menunggu di satu tempat, dia sendirian. Nah, nggak lama setelah itu, samar-samar dia mulai mendengar ada suara orang ngaji dari toa masjid. Ini memandangkan bahwa sebentar lagi akan maghrib. Dia sempat berpikir, waduh, ini sebentar lagi maghrib, malah semakin gelap. Ini kalau kemalaman, di daerah sini malah ribet. Jauh dari mana-mana, dia juga nggak hafal betul jalan untuk keluar dari desa ini. Nah, di situ, di lokasi ini yang ada itu hanya kebun-kebun warga. Rumah itu sangat jarang sekali. Kalaupun ada rumah, jarak dari satu rumah ke rumah yang lain itu dipisahkan oleh kebun. Akhirnya nggak lama setelah itu, Ahmad pun nekat merobos hujan. Memang hujan sudah nggak deras seperti sebelumnya. Memang masih deras, tapi masih bisa diterobos. Dia mulai nyalakan mesin motornya, terus dia jalan menembus hujan. Lampu motor sudah mulai nyala, karena jalanan ini juga sudah mulai gelap, dan untuk menuju ke mes itu ya itu tadi kira-kira membutuhkan sekitar waktu 2 jam lebih lah. Dan karena jalanan ini juga nggak semuanya beraspal, masih tanah dan juga bebatuan, dia kesulitan untuk tancap gas. Jadi dia cuma jalan sekitar 40 km per jam. Mulailah waktu itu dia memasuki daerah, di mana di daerah ini pohonnya itu tinggi-tinggi. Memang sudah terlihat ada rumah warga, tapi ya itu tadi, ketika ngelihat rumah, sebelahnya perkebunan warga. Dan jarak 500 meter kemudian baru ada rumah lagi. Penerangan juga nggak seberapa banyak. Akhirnya dia lanjutkan jalan sambil meraba-raba mencari jalan menuju ke jalan raya. Nah, kira-kira begitu situasinya. Tiba-tiba di perjalanan ini Ahmad itu mencium bau bunga kenanga. Dan baunya itu kencang banget, menyengat banget. Jalanan ini cuma diterangi lampu motor Ahmad, selebihnya nggak ada lagi penerangan jalan. Jadi pas dia mulai mencium aroma bunga kenanga ini, Ahmad itu mulai panik.
dia mulai baca-baca, mulai dari baca istighfar, baca surat-surat pendek, dan dia coba tancap gas lagi. Nah, anehnya, pas motor ini semakin dilajukan, aroma bunga kenanga ini masih terus tercium. Padahal motor ini sudah gas agak kenceng, tapi baunya itu kayak ngikut terus. Dan dalam perjalanan ini Ahmad sempat mikir, ini apa mungkin aku tersesat, kok malah semakin masuk desa-desa kayak gini, jalan juga semakin rusak, nggak juga menemukan jalan asmalan. Dan sampai pada suatu ketika, Ahmad ngelihat dari kejauhan, di sana itu ada pos ronda. Pos ronda ini nggak terlalu besar. Dan di situ ada lampu penerangan persis di depan pos ronda tersebut, tapi cahayanya juga nggak terlalu terang, remang-remang lah. Nah, semakin mendekat ke pos ronda ini, Ahmad ngelihat di situ ada seorang bapak-bapak. Beliau ini pakai songkok hitam, tapi warnanya itu juga sudah rusak. Dan bapak ini jongkok persis di pos ronda itu. Ya mungkin karena kondisi pos ronda ini basah atau apa, jadi beliau itu jongkok sambil selimutnya itu dibekapkan di seluruh tubuhnya. Istilahnya untuk selimut. Nah, jadi kondisi bapak-bapak ini seperti itu. Dan yang ada di pikiran Ahmad, sudahlah, mumpung ada bapak-bapak ini, dia mau tanya, pasti beliau warga sekitar. Akhirnya dia pun berhenti persis di depan pos ronda itu, motor dimatikan, Ahmad turun supaya lebih sopan. Terus Ahmad mulai tanya, Pak, nun sewu Pak, kalau mau ke jalan raya ini apa bener lewat jalan ini ya? Ahmad waktu itu pakai bahasa Jawa halus. Ternyata si bapak-bapak ini diem, beliau cuma cuek dan sarung itu sambil terus dibekap. Nah, dari situ Ahmad semakin mendekat, dia sempat berpikir mungkin bapak-bapak ini sudah sepuh, pendengarannya juga mungkin sudah berkurang. Kelihatan banget kalau dari wajahnya atau tampilannya usia bapak-bapak ini sekitar 70 tahunan ke atas. Jadi dari situlah terus Ahmad ini semakin mendekat dan mulutnya itu didekatkan ke telinga bapak-bapak ini. Dia tanya lagi, Pak, nuhun sewu, kalau mau ke jalan raya apa bener lewat jalan ini ya Pak? Nah, akhirnya si bapak-bapak ini cuma geleng-geleng kepala. Jadi cuma kepalanya yang bergerak, sedangkan badannya ini tetap diem. Dari situ Ahmad langsung nangkep arti dari gerengan kepala si bapak tua ini. Akhirnya Ahmad langsung bilang, oh nggih pun Pak, matur nuwun nggih Pak. Terus Ahmad ini mengambilkan rokok untuk si bapak-bapak ini. Pak, monggo Pak, kalau mau rokok. Nah, si bapak-bapak ini geleng-geleng kepala lagi. Nah, tiba-tiba sarung si bapak ini lepas, nggak tahu terlepas, nggak tahu memang benar-benar dilepas. Jadi yang dilihat Ahmad ini cuma badan dan juga kepala. Dan posisi badan beliau itu melayang, sedangkan tangan dan kakinya ini nggak ada. Akhirnya dari situ Ahmad langsung nyalakan motor dan dia langsung kabur. Waktu itu dengan keadaan yang panik, Ahmad ini nggak tahu harus kemana. Jadi dia sudah nggak fokus lagi waktu itu, dan pada akhirnya sekitar hampir 1 jam dia keliling di daerah itu. Ahmad akhirnya berhasil menemukan jalan raya, dan baru sekitar malam hari banget dia sampai di mes. Nah, setelah kejadian itu Ahmad ini masih tetap berpikir positif. Pertama, dia berpikir tentang aroma bunga kenanga yang sempat tercium dengan pekat sekali waktu itu. Ternyata Ahmad baru tahu belakangan ketika sering ada di daerah sana, ternyata di daerah sana itu memang banyak ditemukan pohon-pohon yang mengeluarkan bunga kenanga. Jadi mungkin ini alasan kenapa Ahmad waktu itu mencium aroma bunga kenanga yang sangat pekat sekali. Tapi untuk sosok bapak tua yang sempat dilihat Ahmad itu melayang dan nggak ada tangan dan juga kaki, ini Ahmad sempat cari tahu ke pelanggan-pelanggan tokonya yang tinggalnya ada di dekat sana. Ternyata mereka ini sama sekali nggak tahu sosok bapak-bapak itu. Bahkan mereka juga bilang nggak ada pos ronda Mas di daerah sana. Kalau sampai lihat pos ronda itu nggak ada, apalagi bapak-bapak itu nggak pernah ada. Nah, akhirnya beberapa waktu yang lain, Ahmad ingat banget hari itu hari Jumat. Kebetulan rute yang mau dilalui Ahmad ini ada di sekitaran lereng Gunung Kelut. Nah, Ahmad ini memulai perjalanannya dari arah Blitar. Ahmad mendatangi toko yang dia kunjungi beberapa hari yang lalu, dia kunjungi lagi, dan akhirnya dia pindah ke toko yang lain. Sampai kemudian dia menuju ke arah lereng Gunung Kelut. Dan singkatnya, dia baru turun dari daerah lereng Gunung Kelut itu sekitar siang hari, menjelang sholat Jumat. Hari itu Ahmad memang sengaja nggak niat sholat Jumat, karena dia harus melanjutkan ke toko favoritnya.
Nah, ada alasan tersendiri kenapa toko ini disebut sebagai toko favorit, terutama bagi sales-sales, termasuk si Ahmad sendiri. Karena ternyata toko ini dimiliki oleh seorang janda yang cantik dan juga seksi. Jadi banyak sekali sales yang menjadikan toko ini menjadi toko favorit bagi mereka. Nah, akhirnya untuk mempersingkat waktu, Ahmad ini sengaja potong jalur. Dia sengaja lewat perkebunan dan juga melewati jalan lahar bekas letusan Gunung Kelut. Jalannya itu agak terjal, melewati perbukitan yang sangat luas sekali. Nah, di situ Ahmad ini mulai mendengar samar-samar suara adzan dari masjid. Karena dia nggak sholat Jumat, dia mengabaikanlah suara lantunan adzan itu. Dia melewati jalan kecil setapak yang cuma cukup dilalui untuk satu sepeda motor. Kanan dan kirinya itu perkebunan rimbun, tapi kurang terawat semua. Nah, Ahmad ini cepet-cepetan supaya bisa segera sampai ke toko favoritnya itu. Dan tiba-tiba pas dia belok ke sebuah jalan belokan, dia kaget. Loh, kok lewat jalan ini lagi? Perasaan tadi sudah lewat jalan ini. Jadi Ahmad ini lewat sebuah jalan kecil. Di sebelah kanan itu ada pemakaman desa. Dan di sebelah kirinya itu kebun-kebun tebu. Dia tancap gas lagi, melewati jalan setapak kecil, dan sekitar 5 menit kemudian, dia ternyata lewat jalan yang sama lagi. Di sebelah kiri itu ada perkebunan tebu, dan di sebelah kanan ada pemakaman. Disitulah Ahmad ini mulai berhenti. Dia ngelihat ke atas, ke arah matahari. Sebenarnya waktu itu dia benar-benar ketakutan. Tapi dia coba tarik nafas panjang sambil dia menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Dia akhirnya tancap gas motor lagi, dan gak lama kemudian dia ketemu seorang bapak-bapak. Waktu itu cukup lega si Ahmad ini setelah melihat sosok bapak-bapak tersebut. Jadi sosok bapak-bapak ini kayaknya baru pulang dari ladang atau dari kebunnya. Langsunglah Ahmad ini turun dari motor, dia lari. Dan karena waktu itu Ahmad ini memang benar-benar ketakutan, dia lari itu sambil ngos-ngosan. Dan si Ahmad ini tanya ke bapak-bapak ini, Pak, tolong saya, Pak, tolong saya, Pak. Nah, si bapak ini melihat ke arah Ahmad itu sambil ngomong ke Ahmad, "Dah Mas, tenang dulu Mas, tenang. Ayo, atur nafasnya. Barulah setelah Ahmad ini bisa ngatur nafas, dia agak tenang, Ahmad tanya, "Pak, mohon maaf Pak, saya ketakutan tadi Pak. Ini kalau mau terus ke sana itu tembus mana ya Pak?" "Sudah Masnya duduk sini dulu, santai dulu, santai." Akhirnya Ahmad ini ambil botol minumnya. Dia minum air dan dia sudah mulai agak tenang. Nah, barulah di situ Ahmad ini bisa mulai santai. Dia ambillah rokok, terus ditawarkan rokok ini ke bapak-bapak itu. "Pak, ini Pak, mari Pak, ayo ngerokok dulu Pak." Nah, mereka berdua pun ngerokok santai. Terus kemudian Ahmad dan si bapak-bapak ini sama-sama ngisep rokok dengan santainya. Nah, nggak lama kemudian si bapak ini ngomong ke Ahmad, "Sampean ini kan mau ke toko yang itu kan, yang penjualnya cantik itu kan Mas?" Lah Ahmad kaget sambil ngisep rokok loh. Ini kok bapak-bapak ini bisa tahu? Jadi sambil menahan rasa malu, Ahmad ini cuma diem. Terus si bapak ini ngomong lagi, "Sampean itu Mas, mosok cuma pengen cepet-cepet ketemu perempuan cantik itu sampai ninggalin sholat Jumat. Sampean itu cuma nuruti senengi sampean tok. Sampean lupa yang ngasih sampean perasaan seneng kayak gini itu siapa? Ya Allah Mas. Sampean kalau nggak ada Allah ya nggak punya perasaan seneng kayak gini." Lah kagetlah Ahmad. Waduh, ini orang kok bisa tahu semua. Sampai urusan Ahmad ninggalin sholat Jumat demi bisa ngelihat janda seksi itu, si bapak ini juga tahu. Akhirnya si bapak-bapak ini bilang, "Sudah Mas, maaf aku nggak mau panjang-panjang ngomongnya. Sampean sudah dewasa, sudah tahu yang mana yang jadi kewajiban. Jangan sampai lah meninggalkan yang wajib untuk urusan-urusan yang nggak terlalu penting. Sudah, sampean lanjut jalan, sampean lurus itu mentok, nanti ada pohon randu, langsung sampean belok kiri. Nanti sampean langsung ketemu toko yang Mbak cantik itu." Akhirnya setelah itu Ahmad pun pamit dan melanjutkan perjalanan. Dan ternyata setelah mengikuti arahan dari si bapak-bapak itu, begitu dia belok setelah melewati pohon randu, dia kaget karena dia langsung keluar di sebuah jalan raya dan langsung melihat toko yang dimaksud oleh Ahmad, toko favoritnya itu. Dan sampai di toko itu Ahmad ini jadi mikir, apa iya tadi ini dia sempat kena oyot mimang, akhirnya dia disesatkan.
Terus dia masih terus memikirkan sosok bapak-bapak yang ditemuinya itu. Bapak-bapak itu siapa ya? Itu manusia atau bukan? Kok sampai dia tahu semua tentang Ahmad? Dan sampai setelahnya, ketika Ahmad sering lewat jalan yang sama lagi, ketika menuju ke toko favoritnya itu, sosok bapak-bapak ini sudah nggak pernah lagi ditemui oleh Ahmad. Nah, singkatnya, beberapa waktu setelah itu, Ahmad ini kerjanya cuma 5 hari. Jadi Sabtu siang, dia pulang ke Malang. Minggu dan Senin dia libur. Jadi di hari Selasa pagi biasanya dia balik lagi ke Blitar. Nah, seperti itulah kerjanya, cuma 5 hari. Hari itu dia ingat, hari itu hari Sabtu, sekitar jam 3 sore, dia memutuskan untuk pulang ke Malang. Nah, biasanya perjalanannya itu membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam perjalanan lah. Sengaja waktu itu dia tancap gas supaya dia sampai di Bendungan Karangkates itu masih agak sore. Dia rencananya pengen menikmati suasana sore di Bendungan Karangkates. Nah, singkatnya sampai di Bendungan Karangkates itu sekitar jam 4-an kurang lah. Di situ banyak anak-anak muda yang nongkrong, banyak juga yang jualan di sana, dan banyak juga anak-anak muda yang pacaran. Dan apalagi waktu itu adalah hari Sabtu. Banyak anak-anak muda ini yang bawa motor sambil gebel-gebel motor. Dan setelah agak gelap, kira-kira menjelang maghrib, Ahmad langsung melanjutkan perjalanan lagi. Nah, sebelum masuk Kabupaten Malang, kondisi jalan ini sudah gelap. Di pinggir jalan dari kejauhan, Ahmad ngelihat ada 2 orang anak yang waktu itu mereka ini berdua. Mereka berdua ini melambaikan tangan ke arah Ahmad. Nah, kayaknya anak-anak ini mau cari tumpangan. Akhirnya Ahmad berhenti. Di situ Ahmad mulai perhatikan dari penampilan mereka. Ini kayaknya mereka berdua ini pengamen. Jadi kayaknya dari usianya, yang kakak yang besar itu usianya sekitar 11 tahunan dan adik perempuannya itu usianya ya kira-kira 9 tahunan lah. Dan pakaian mereka ini sama-sama lusuh. Jadi si kakaknya yang laki-laki itu membawa kecerekan dari kemping. Dan si kakaknya ini bilang ke Ahmad, "Lek, nunut lek, oleh nunut lek." Maksudnya itu, Om, boleh numpang ya Om." Dan memang hal ini biasa dilakukan orang-orang yang mau cari tumpangan searah. Nah, ditanyalah oleh Ahmad, "Kalian mau numpang kemana?" Terus akhirnya mereka bilang mau ke daerah Kepanjen Om. Nah, Ahmad ini memang nggak menuju ke arah Kepanjen, nggak lewat sana juga. Jadi Ahmad bilang, "Loh, aku nggak lewat sana." Terus mereka bilang, "Ya wis lek, aku mudun jembatan kono ae lek." Dia bilang, "Aku turun jembatan yang di sana aja Om." Akhirnya Ahmad pun membonceng 2 anak ini. Nah, dalam perjalanan itu Ahmad mendengar mereka berdua ini ngobrol dan bercanda-canda. Ya, mereka ngomong soal hasil ngamen mereka tadi. Dan sekedar informasi bahwa di daerah sana itu ada jembatan besar yang menghubungkan 2 kampung yang dipisahkan oleh jurang. Jadi rencananya mereka akan turun di jembatan itu. Nah, jurang di sana itu juga lumayan dalam dan juga curam. Nah, dalam perjalanan itu si anak-anak ini ngobrol sambil sesekali ketawa-ketawa. Nggak jelas juga mereka ini ngobrolin apa. Yang ditangkap Ahmad kira-kira waktu itu mereka ngobrolin seputar hasil ngamennya mereka di hari itu. Nah, di jalan, Ahmad ini sempat tersentuh hatinya. Dia ikut ketawa senang mendengar keakraban antara adik dan kakak ini. Jadi, si adiknya itu duduk di tengah-tengah, dan si kakak duduk di belakang sambil tangannya itu mengapit badan adiknya. Dan tangan si kakak itu diletakkan persis di pundak Ahmad. Jadi, si tangan kakaknya itu, dia pegang kecerekan. Alat musik yang dibuat dari tutup botol kemping yang dipipihkan itu terus disambungkan paku, dia pegang di situ dan Ahmad ngelihat jelas kecerekannya itu. Singkatnya, pas deket jembatan, si kakaknya ini bilang ke Ahmad, "Lek, mandek ini aja, Lek. Om, berhenti sini, Om." Nah, akhirnya Ahmad bilang, "Loh, berhenti di sini, tah?" "Ya, Om, sini, Om. Sebelum jembatan itu aja, Om." Ahmad pun bilang, "Oh, ya, Le. Ya, di sini ya." "Ya, Om. Makasih ya, Om." Ahmad terus berhenti, terus mereka berdua ini akhirnya setelah mengucapin terima kasih itu mereka jalan. Nah, Ahmad pun melanjutkan perjalanannya. Dia naik motor pelan-pelan sambil Ahmad ini terus ngeliat dari kaca spion. Sebenarnya Ahmad ini mau pastikan mereka ini mau kemana lagi. Ahmad sempat ngelihat 2 anak itu jalan mendekat ke jembatan. Nah, terus pas deket pagar jembatan, kakak beradik ini langsung naik pagar jembatan dan lompat ke jurang. Ahmad pun kaget, dia langsung berhenti dan noleh ke belakang.
Nah, mereka berdua ini sudah nggak ada lagi. Ahmad ini langsung segera agak berlari menuju ke jembatan itu, dan dia ngelihat lagi di bawah jembatan ini nggak ada tanda-tanda apapun. Nah, tiba-tiba Ahmad ini langsung merinding. Dia langsung tancap gas dan langsung menuju ke rumah. Dalam perjalanan ke rumahnya itu, Ahmad ini mikir, dan pikirannya itu aneh-aneh. Jangan-jangan dua anak kecil tadi ini bukan manusia. Karena memang di daerah jembatan itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, setelah mengalami beberapa kejadian mistis ini, Ahmad itu menjadi sering berpikir, dia sering mawas diri. Ternyata makhluk-makhluk halus itu ada di sekitar kita. Dan kadang kita sering bersentuhan dengan mereka. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mas Ahmad kepada Kembara Suni. Dan cerita ini didedikasikan Mas Ahmad untuk almarhum Bapak Yudi Ardianto dan juga Bu Ana Manggarini. Dari beliau berdua, Ahmad ini diberi kepercayaan bekerja di tempatnya. Dan mereka berdua ini juga yang sering membimbing Ahmad menjadi seorang pribadi yang lebih dewasa dalam menjalani hidup. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.